Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah yu'allilu rijatin bil jannah wa yanfa'una bi'asrarihim وأنوارهم وعلومهم وفاضل مركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة جعلنا من حسبهم يرزقنا من عندهم ويتوافنا على ملتهم ويهجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامتهم ثم أبعد صاحب الكلم أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيد الشريف في صلاة بن عمر دارت ثم إلى حضرة الوالد الهدى عبد الله بن محسن عطاء ثم إلى شريف النبي بن محسن عطاء نفعنا الله بهم ولناهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang ke 78. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Janganlah engkau menuntut Tuhan lantaran permintaanmu
yang terlambat dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi tuntutlah dirimu lantaran terlambat melaksanakan kewajiban. Memang orang itu seringnya nggak mau disalahin, maunya nyalahin gitu. Nah, kita diingatkan di sini jangan cuman mau nyalahin, tapi ingat salahkanlah dirimu sendiri. Maksudnya adalah apabila kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah, lalu permintaan kita itu tidak segera datang. Artinya apa yang kita minta itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan dikabulkan. Seperti doa minta rezeki, ini nggak ada tanda-tandanya apa ada proyek. Kalau ada proyek kan berarti ada tanda mau datang. Ini masih ngelamar ya susah, apa ya susah, nggak ada tanda-tanda rezeki mau datang. Sakit, pengen sehat, minta terus ya nggak ada tanda-tanda mau sehat. Artinya minum obat ya masih sakit lagi, ganti masih sakit lagi. Punya utang, doa pengen dilunasi masih aja nggak lunas, nambah iya gitu. Pengen minta anak ya nggak muncul-muncul anaknya, padahal bikin ya terus-terusan, tandanya nggak. Pengen minta jodoh ya nggak muncul-muncul jodohnya. Maka janganlah kemudian kita berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan bahwa doaku tidak dikabulkan atau doaku belum dikabulkan. Maka itu adalah kalau bagi orang-orang tasawuf, orang-orang yang sudah mau mendekat kepada Allah, maka itu disebut orang yang nggak beradab. Kalau bagi orang-orang abangan mah biasa, mau dikabul-kabulin sama Allah doa saya mah sampai saya capek doa melulu. Itu orang-orang abangan begitu. Tapi orang-orang yang sudah mulai mengerti agama, mulai mempelajari perdalam agama, pengen mendekat kepada Allah, maka ngomong begitu itu nggak adab gitu loh. Jadi kamu nggak punya lagi sopan santun kepada Allah. Tapi seharusnya gimana? Seharusnya justru dikembalikan kepada dirimu sendiri, introspeksi dari apa yang belum baik di dalam dirinya.
kok saya ini kok doa nggak dikabul-kabulkan ya Allah, apa masih ada yang kurang sempurna dari amal-amal yang saya kerjakan. Artinya dicari mana kekurangan amalnya, apa gara-gara jamaahnya kurang, oh pas gara-gara saya telat meninggalkan berjamaah, atau gara-gara saya nggak hadir pengajian, atau gara-gara saya nggak pernah baca Quran, atau gara-gara saya ini kurang ngerjain sunnah-sunnah, atau terus dicari gitu loh, atau karena dosa saya banyak nggak pernah istighfar, atau karena saya jarang bersolawat, terus gitu loh. Jadi jangan kembalinya ini Allah mah belum mau. Iya ngerti, itu memang belum datang. Tapi sebab belum datangnya itu kamu melihat dirimu, jangan ke Allahnya gitu loh. Karena kalau melihat ke Allahnya itu enggak ada. Allah itu zat yang maha baik gitu loh. Apapun yang kamu minta, apapun yang kamu inginkan, Allah enggak pelit, enggak. Dan Allah maha kaya, enggak hitungan, ente minta apa saja, berapa saja dikasih sama Allah. Apalagi kalau minta sama Allah itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah minta buat bayar kontrakan 1,5 juta sih, Allah tanggung bener 1,5 juta. Minta 1,5 miliar ya Allah, bagi rezekinya 1 miliar ya Allah, ditambahin nggak apa-apa, kurang jangan ya Allah, gitu. Minta begitu, jangan dikit aja ya Allah, 1,5 juta aja ya Allah, nggak apa-apa. Ntar begitu 1,5 juta nggak dikabulkan, 1,5 juta sih nggak dikasih, apalagi 1 miliar lah. Kadang nanti malu mau ngasih kamu sedikit itu malu, orang kok minta kok receh begitu, minta itu yang gede sekalian gitu loh, jangan mentang-mentang kalau minta. Kenapa? Yang kamu minta itu zat yang maha kaya, maha ehsan, maha baik, maha karim, yang nggak perhitungan, yang nggak pernah nagih-nagih yang diminta. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang kita minta itu kok belum terlaksana, maka kita disuruh melihat apa yang kurang dari ibadah yang kita kerjakan. Jadi permasalahannya ada di dalam dirimu, bukan permasalahannya ada pada Allah, bukan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu atas kemauannya sendiri, tidak mengikuti kemauan hambanya. Nah kalau tiap-tiap yang kamu mau itu dikabulkan oleh Allah, oh ya repot. Ya? Kalau setiap hamba yang mau dikabulkan, yang terjadi apa? Bencana. Pegang ini, andai setiap kemauannya hamba dikabulkan, yang terjadi apa? Bencana. Nah kok bisa? Lah iyalah, karena kadang permintaan ente yang satu dengan yang lain itu berlawanan. Satu kampung ada pendaftaran kepala desa, yang nyalon berapa? 3, 4. Jadi semua enggak? Lah kalau kabul semua gimana? Kan repot. Ada satu cewek yang seneng 3 orang. Kalau kabul semua gimana? Kok gak rame? Gitu loh. Jadi Allah itu menciptakan sesuai maunya sendiri, bukan maunya ente.
Nah, ketika ada sesuatu kok belum dikabulkan sama maunya Allah, maka kamunya introspeksi, oh berarti Allah belum mau itu memang ada yang salah dalam diri saya, gitu loh. Bukan kenapa kok Allah belum mau, bukan, tapi lihatnya dirinya apa yang kurang dalam ibadahnya, dalam perilakunya, dalam sopan santunnya, itu yang harus kita lihat gitu. Dan begitu pula sebaliknya, bila dikabulkan keinginan yang kita minta, maka jangan menyangka bahwa Allah memberi itu karena sudah sempurnanya ibadah kita. Dibalik lagi nih, kalau pas kamu doa kok dikabulkan, jangan oh berarti saya ini udah top, berarti saya ini udah lengkap, udah sempurna, saya pengen ini dikabulkan, pengen ini dikabulkan. Jangan begitu, sebaliknya malah adabnya kepada Allah akan jadi buruk kalau begitu. Kamu menyangka bahwa kayak kamu itu sudah nggak mau menambah amal ibadah lagi. Kenapa? Karena menganggap amal ibadah kamu sudah mendatangkan apa yang kamu maui. Tapi ketika kamu minta kemudian dikabulkan oleh Allah, adabnya bagaimana? Adabnya, oh Allah itu ngasih memang atas kemauannya sendiri gitu. Walaupun ibadah saya masih kurang, amal saya masih banyak yang bolong-bolong, tapi kalau Allah sudah mau, ya Allah ngasih yang ngasih aja gitu. Bukan karena ketika dikasih, oh berarti amal saya udah pas, amal saya udah banyak, enggak begitu. Maka akan jadinya kamu kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan sebelum ngaji ini itu kamu disuruh ngaji ilmu tauhid dulu, biar kamu tahu bahwa apapun yang terjadi pada kamu itu murni atas kudrat iradahnya Allah. Allah menjadikan segala sesuatu atas maunya sendiri. Allah tidak pernah terpaksa di dalam menjadikan segala sesuatu. Allah menjadikan apapun itu nggak ada karenanya, nggak ada elatnya, nggak ada gharad bagi Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi yang harus kita perbaiki apa? Yang harus kita perbaiki adalah adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab itu apa? Adab itu apa? Adab? Adab itu sopan santun. Hah? Apa adab itu? Adab itu adalah perkataan atau perbuatan yang terpuji, itu namanya adab. Ini orang beradab, perkataannya baik. Oh ini orang beradab, tingkah lakunya baik, gitu loh. Jadi adab itu, orang yang beradab itu orang yang ucapannya atau tingkah lakunya, perbuatannya itu terpuji. Berarti kalau kita ibadah, harus ibadah yang punya adab. Jangan sampai ibadah kita itu ibadah yang nggak punya adab. Nah, di antara ibadah yang punya adab bagaimana? Yang pertama,
doa. Doa itu bagian dari perintah. Doa itu bagian dari amal. Ketika doa kamu itu baik, berarti kamu berdoa dengan punya adab, gitu loh. Ketika kamu berdoa nggak punya adab, berarti doa kamu nggak terpuji. Maka berdoa itu juga punya adab agar doa kita jadi doa yang terpuji. Apa diantaranya? Doa-doa yang tidak terpuji. Yang bagaimana? Yang pertama, doa yang tidak terpuji itu ketika seseorang berdoa kemudian dia terburu-buru pengen dikabulkan, itu enggak beradab, itu doanya enggak terpuji. Buru-buru dikabulkan itu bukan mendesak dalam doa. Allah itu justru senang orang yang doanya mendesak, tapi enggak buru-buru. Mendesak itu maksa, gitu loh. Jangan doanya ya mudah-mudahan dikasih, itu namanya doanya enggak mendesak, enggak maksa, gitu loh. Tapi ya suka-suka Allah lah, mau ngasih ya kayak ente nggak butuh barang itu, gitu loh. Doa yang mendesak itu mau menunjukkan ente sangat butuhnya barang itu, tapi nggak buru-buru. Yang namanya buru-buru itu bagaimana? Hah? Yang namanya buru-buru itu nungguin kapan dikabulkan. Doanya pagi, sore nanyain lagi, ya Allah kok belum dikabulkan. Sore paginya nanyain lagi kok belum dikabulkan. Itu yang namanya buru-buru, gitu loh. Nah, seharusnya bagaimana orang yang sudah doa mendesak kepada Allah, ya sudah serahin, jangan ditanyain lagi. Karena ketika doa kamu sudah menyatakan butuhnya, sudah menyatakan banget mintanya, banget kita ini iftikar kepada Allah, banget hajatnya pada perkara itu, setelah itu sudah serahin sama Allah. Jangan ya Allah rewel loh, gitu. Itu namanya doa yang nggak punya adab, gitu. Kayak Allah itu nggak punya ilmu, kayak Allah itu budek, kayak Allah itu bisa saja lupa. Kalau sama bapak kamu bisa begitu, Pak, sepeda Pak, besok Pak, sepeda Pak, jangan lupa Pak, sepeda Pak, boleh barangkali lupa. Nah, kalau sama Allah justru nggak ada. Jadi ketika seorang berdoa, semestinya dalam doa itu harus menyerahkan waktu datangnya kepada Allah, dan Allah Maha tahu kapan waktu yang terbaik untuk doa itu dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Semua doa pasti dikabulkan, kecuali yang buru-buru. Sahabat nanya, ya Rasulullah, doa yang buru-buru yang seperti apa? Kata Nabi, doa yang buru-buru itu apabila dia berkata dalam hatinya, kenapa kok doa saya belum dikabul? Itulah doa yang terburu-buru. Jadi kalau sudah doa gimana? Lupain. Jangan diingat-ingat lagi kalau kamu itu pernah doa itu, gitu loh. Nanti kalau dilupain,
kabul. Kata Nabi, doa yang masih diingat-ingat doanya nggak bakal kabul. Jika sudah doa, itu sekali lupain. Artinya apa? Kamu sudah memasrahkan, menyerahkan permintaan kamu kepada Allah, zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mencukupi, zat yang maha baik. Sudah, jangan diingat-ingat lagi, ya Allah. Saya ingatkan lagi, ya Allah. Barangkali kamu lupa, ya Allah. Justru itu enggak beradab. Terus yang kedua, berkeyakinan bahwa doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini orang yang nggak punya adab. Yang percuma lah doa juga nggak bakal dikabulin sama Allah. Nah, udah nggak ada adabnya ini. Itu sama aja belum perang tapi nyerah pasti kalah. Cuma letoy yang begitu. Nggak boleh, orang kalau doa nggak boleh mengatakan ini mah nggak bakal dikabulkan kayaknya nih mas. Kenapa? Habis doa saya terlalu ini muluk-muluk, nggak ada doa yang muluk-muluk, nggak ada. Ente juga pengen jadi presiden, ente doa pengen kawin sama bintang film yang janda yang cantik, nggak ada masalah. Semua doanya terlalu tinggi nggak bakal dikabulkan. Nah, doa yang begitu itu justru nggak ada adabnya. Jika kamu doa itu yakin akan, kenapa? Allah maha baik, Allah maha pemberi, Allah Rahman Rahim, Allah Ihsan, Allah Karim. Jangan kasih enggak ya, kasih enggak ya, doa kalau dikasih enggak ya, dikasih enggak ya. Jadi mestinya kita tetap doa dalam keadaan yang terbaik, betul-betul menampakkan butuh kepada apa yang kita minta, dan hati kita berbaik sangka kepada Allah bahwa doa itu pasti dikabulkan. Tapi waktunya terserah Allah. Dan jangan harap-harap cemas, ya Allah mudah-mudahan ya Allah ya dikabulkan ya Allah. Jangan, pasti dikabulkan. Seperti mengamalkan sebuah wirid setiap hari akan mendapatkan sesuatu, namun setelah dilaksanakan tidak ada hasil, lalu menganggap doanya nggak dikabulkan. Sering nih. Seringnya baca wirid apa ente? Wirid pelet ya. Buat cewek ya Allah, mudah-mudahan si fulanah bin fulan binti fulan ya Allah, si fulanah bin fulan ya Allah. Itu jadi jodoh saya, baca wirid. Kok nggak dikabul-kabulkan lah, senang nggak kabul. Jangan begitu. Doa pengen ngelamar kerja, udah wirid, lamarnya udah, doanya udah, kok nggak diterima-terima, terus kecewa, ya Allah nggak dikabulkan kayak doa saya. Jangan. Baca wirid pengen selamat, kok terjadinya celaka, wirid saya nggak dikabulkan. Enggak, mengabulkan itu sesuai maunya Allah. Kamu jangan ngatur kapan waktunya Allah akan mengabulkan, jangan. Terus yang ketiga apa? Mendikte dan mengatur Allah dalam doa.
jangan ngatur Allah dalam doa. Ngatur Allah dalam doa bagaimana? Tadi, ya Allah, jadikanlah fulana yang cantik itu ya Allah jadi jodoh saya. Itu ngatur Allah namanya. Ya Allah, jadikanlah saya PNS di Jakarta ya Allah. Jakarta lagi ngatur. Ya Allah, jadikanlah saya ini lulus ujian sekolah ini ya Allah. Itu ngatur Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini warung saya ya Allah laris ya Allah. Beras saya laku, gula saya laku, Pepsodent. Nah itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya banyak penumpang hari ini ya Allah. Itu ngatur Allah namanya. Lah mestinya gimana doanya? Mestinya berpegang, ya Allah, pilihkanlah jodoh yang terbaik untukku. Gitu. Ya Allah, apabila Engkau ridho, maka jadikan jodohku. Kalau enggak ridho, pilihkan yang terbaik. Rezeki, ya Allah, jadikanlah aku rezeki yang halal hari ini ya Allah. Dari mana jalannya? Terserah Allah. Tapi minta, ya Allah, jadikan rezeki yang halal. Ya Allah, berikanlah pekerjaan yang baik, yang membawa barokah untukku ya Allah. Apa pekerjaannya? Apa saja. Itu dong. Jangan, pokoknya harus PNS ya Allah. Kalau enggak saya enggak mau ya Allah. Aduh, dikira PNS itu baik maksudnya. Ini jangan ngatur yang demi ya, itu adab yang enggak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa hanya untuk tujuan dikabulkan. Ini juga enggak adab nih. Tujuannya doa itu hanya semata-mata ingin dikabulkan permintaannya. Itu doa yang enggak beradab. Mestinya bagaimana? Berdoa dengan tujuan menunjukkan dirinya butuh. Doa menunjukkan dirinya diperintah. Doa menunjukkan dirinya mengikuti sunnahnya Nabi. Itu begitu doanya. Ya Allah, doa. Ya Allah, doa. Saya lemah ya Allah. Kalau enggak Engkau yang nolong, enggak ada yang nolong ya Allah. Engkau hanya pintunya dari Engkau doang ya Allah. Engkau yang bagi ya Allah. Selesai. Hingga enggak semata-mata yang diingat itu kapan kabulnya kan enggak. Karena doanya enggak hanya melulu tujuannya untuk dikabulkan, tapi doanya apa? Untuk menampakkan bahwa Allah itu senang sama orang-orang yang minta. Allah itu senang sama orang-orang yang menunjukkan dirinya butuh. Allah enggak ridho, enggak senang sama orang-orang yang sok-sokan. Saya mah nggak senang. Tapi kalau kamu menampakkan butuhnya, menampakkan lemahnya, menampakkan, maka kehinaan kamu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dalam doa punya tujuan ingin memberitahu Allah pada keadaannya. Ini nggak adab juga. Pernah nggak ente? Doa tujuannya pengen ngasih tahu Allah, ya Allah, saya kasih tahu ya Allah, token listrik bunyi ya Allah. Itu nggak ada tuh. Lo kira Allah nggak tahu token listrik bunyi? Ya Allah, susu habis ya Allah, anak ya Allah, pampers habis ya Allah, ini kontrakan saya tanggal 3 ini habis ya Allah. Allah nggak tahu, lo kasih tahu. Jadi nggak boleh doanya mau ngasih tahu Allah, nggak boleh. Ini penting nih kamu catat sebagai tanda bahwa kalau saya doa tujuan saya nggak boleh ngasih tahu Allah. Kenapa? Allah Maha Tahu.
Mestinya kita doa bahwa segala keadaan kita itu diketahui oleh Allah, maka doanya untuk menampakkan kefakirannya, untuk menampakkan kelemahannya, kehinaannya. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa nolong ya Allah. Ini token yang bunyi ini ya Allah, cuma Engkau yang bisa nolong ya Allah. Ditampakkan kefakirannya ya Allah. Kontrakan kalau nggak kasih jalan, nggak tahu ya Allah siapa lagi ya Allah. Hanya Engkau yang bisa bukain jalan. Jadi menampakkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keenam, meminta sesuatu yang kita tidak tahu kebaikannya. Ini nggak ada juga. Jadi minta sesuatu, tapi kalau kita sudah dapat perkara itu, kita nggak ngerti ini kira-kira perkara ini akan bawa saya jadi orang baik atau malah nggak baik. Apa contohnya? Ya Allah, saya pengen mobil yang bagus ya Allah. Kira-kira kalau dikasih, mobilnya mau buat apa? Ngaji terus. Bohong lu. Ya Allah, pengen rumah yang bagus, gede ya Allah. Pengen istri yang cantik ya Allah. Ente istrinya cantik, fitnah tiap hari. Ente gandeng nih, dukun lu mana? Kok bisa-bisanya dapat kayak begitu loh gitu. Neng disandet ya neng, paling begitu. Jadi fitnah. Intinya kamu nggak ngerti saya ini kalau punya rumah gede itu baiknya apa buat kamu gitu. Kalau saya punya istri cantik itu baiknya apa buat kamu. Jadi jangan doa yang kalau itu dikasih kamu nggak ngerti kebaikan. Ya Allah, kasih duit 10 miliar ya Allah, dikasih nih ente keker 10 miliar buat apa ya Allah. Mestinya minta itu yang kita tahu kebaikannya seperti apa. Ya Allah, tambahkannya ilmu buatku ya Allah, tambahkan iman ya Allah, jadikan orang yang soleh, bukakan pintu ampunanmu ya Allah, jadikan masuk surga ya Allah, berikan rezeki yang halal gitu, berikan anak yang soleh. Ini jelas manfaatnya gitu maksudnya. Itu jangan bayangin rezeki minta sama Allah yang kalau itu kalau dikasih kamu nggak ngerti ini mau buat apa gitu loh. Yang ketujuh, berdoa dengan tujuan mau menguji Allah. Tuhan mau dites, coba nih, gua minta coba nih. Seperti apa? Dapat doa dari seseorang. Ini doa ini kamu baca bisa berguna. Coba gua tes, mempan nggak? Mempan nggak? Lu kira mau ngetes Allah mempan apa enggak? Nggak boleh tuh doa tujuannya mau ngetes Allah begitu, nggak boleh. Nanti harus yakin pasti dikabulkan, bukan kira-kira mempan nggak ya? Ada orang yang doa tadi dapat doa apa? Terus dibacok, doa pelet, doa pembuka rezeki, doa apa? Turun hujan, doa untuk ngobatin orang sakit. Ini kalau saya bacain sembuh, coba tes sembuh nggak ya? Wah, ini nggak ada. Jangan doa yang demikian. Mestinya doa hati kita harus mantap bahwa yakin dengan baik pada yang kita minta kepada Allah.
yakin bahwa ini kalau saya minta datang kebaikan dan yakin Allah akan ngasih gitu loh. Jangan mintanya nggak tahu baik apa enggak, terus mintanya sambil ngetes, kira-kira kalau saya minta 2 miliar dikasih nggak ya. Itu namanya kamu nggak punya adab dalam berdoa. Terus nggak punya adab lagi apa diantaranya? Mendoakan jelek kepada orang lain yang tidak berhak. Mestinya mendoakan jelek itu pada orang yang pantas untuk kita mintai kehancurannya. Seperti siapa? Orang-orang yang dolim. Itu jangan orang-orang yang kamu nggak tahu keadaannya, terus kamu doain dia jadi orang jelek. Kamu apa? Kamu umpat-umpat dia dalam doa kamu doakan mati, kamu doakan melarat, kamu doakan pincang, kena petir, sampai digigit hewan. Hanya gara-gara apa? Ente pinjam sepeda nggak dikasih. Hanya gara-gara ente mau apa namanya ngeliat TV di rumahnya nggak dikasih, mau pinjam motor nggak dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan hartanya diambil semua ya Allah, melarat ya Allah, motornya hilang ya Allah. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak dikasihnya kamu itu bukan karena dia dolim gitu loh. Dolim itu jelas yang apa menampakkan orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Selagi hal itu nggak demikian, jangan kamu doakan jelek. Terus ada lagi orang yang doa nggak ada apa-apa, doanya terus menerus, sibuk berdoa hingga dia lupa mengerjakan perintah wajib. Ini biasanya doa wayang nih. Doanya semalaman, subuhnya ketinggalan. Itu kurang ajar yang begitu itu. Wiritannya jalan, buat apa? Wiritan, saya pengen ini ya Allah, terus minta. Pas dekat subuh tidur, kurang ajar itu yang begitu. Ada doanya mah doa ngaji kagak. Ini yang repot nih. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, nggak beres juga tuh. Meskipun yang wajib kita dahulukan, mestinya yang wajib kita dahulukan, lalu berdoa walaupun panjang doanya nggak apa-apa, tapi yang wajib itu kita kerjain apa? Duluan gitu mestinya. Terus yang ke-10, meminta sesuatu yang di luar kebiasaan. Ini kadang ente suka pengen jadi orang majedub. Ya Allah, ini andai air ini saya isi ke motor saya bisa jalan, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Saya nggak perlu ke pom bensin lagi ya Allah, cukup pakai air pump ya Allah. Itu doa yang apa namanya, meminta sesuatu yang luar itu nggak ada. Boleh nggak boleh. Kenapa? Karena kamu orang yang masih mengikuti kebiasaan. Beda sama orang-orang yang memang dia ahli khawarik. Emang dia itu hidupnya sudah Allah jadikan untuk keluar dari kebiasaan. Boleh minta hal-hal yang luar biasa. Kalau kita masih dalam jadi orang-orang yang dalam lingkupnya ahlil adi, orang yang biasa ngelakuin, nggak boleh minta yang luar biasa. Kayak apa contohnya? Tadi minta pengen terbang, minta pengen sholat di atas air, minta pengen badannya kayak tiang listrik,
bakso nggak mempan, itu nggak ada, itu entah begitu nggak ada gitu. Doa pengen, ya Allah kalau ke Mekah ya Allah tinggal Bismillah nyampe Mekah ya Allah. Wah, akhirnya biru-biru perjalanan rugi semua, pesawat terbang kosong. Kalau dulu mungkin bisa begitu, sekarang nanti begitu nyampe Mekah deportasi langsung ketangkep. Pulangin nggak punya duit lagi ente. Jadi kita itu mesti minta sesuatu yang biasa terjadi sesuai dengan derajat kita. Karena meminta hal yang luar biasa itu haknya walinya Allah. Ente wali murid, jadi jangan minta hak yang wali Allah. Kalau belum punya hak yang begitu, minta yang biasa-biasa saja. Ya Allah, rezeki yang halal, kasih jalan yang mudah. Jangan tiap sholat lagi-lagi sejadah dibuka, ya Allah, belum ada isinya, ya Allah. Mudah-mudahan besok ada isinya. Itu namanya minta yang khawarik yang begitu. Nggak layak, kamu nggak pantas gitu loh. Artinya permintaan yang tidak punya adab. Jadi lagi kita diingatkan kepada musonef bahwa ketika seseorang berdoa belum dikabulkan, maka lihatlah dirinya, mungkin doa-doa saya ini kurang adab. Ketika dikabulkan, maka berkatalah Allah mengabulkan atas maunya sendiri, atas iradahnya yang qadim, atas ilmunya yang qadim. Ketika belum dikabulkan, ya Allah, amal saya kurang baik, doa saya kurang beradab, doa saya kurang memenuhi kriteria, harus menampakkan dirinya ke arah itu hingga kita menjadi orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan sambung hikmah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna أننا أسرافنا على لظى أشرافنا فانتم علينا توبة نغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي آمين رأتي واغفر لدينا ربي ومولودنا والآل والهوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظم بكل سولي صلى ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله بالبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.